Ya, kali ini saya cuma ingin melakukan sharing saja. Ini adalah sebuah percobaan ya, percobaan untuk deployment broker MQTT yang saya skalakan dengan eh, use case 5G. Tapi kita nggak akan coba pakai kecepatan 5G ya. Hanya saja mungkin karakteristiknya saja yang kita ambil gitu. Jadi maksudnya adalah karakteristik 5G di sini skalabilitas yang lebih baik dan juga otomatisasi dalam hal deployment dari infrastrukturnya. Seperti yang kita tahu, 5G memiliki 3 use case utama, yaitu yang pertama ada EMBB atau Enhanced Mobile Broadband, biasanya digunakan untuk handphone yang sudah memiliki sinyal 5G ya, mobile broadband sudah tingkatkan speednya. Kalau saya pernah baca ya 10 gigabit per second atau kalau dalam bytes itu 1 gigabyte lah ya kurang lebih per second. Dan ini tuh adalah kecepatan yang sangat tinggi untuk satu device saja. Dan juga yang kedua ada URLLC. Saya nggak akan membahas URLLC karena ini berkaitan dengan hard real time. Jadi nanti ada sistem embedded yang menggunakan URLLC sehingga latensinya akan sangat kecil seperti keperluan medis, surgery atau operasi yang secara remote bisa dilakukan oleh dokter dan mungkin ada tangan-tangan robot yang bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan tanpa khawatir ada delay sehingga ini akan cocok untuk yang hard real time atau kalau contoh lainnya ya seperti mengendarai mobil atau mengendarai truk dari remote saja tanpa awak ya. Lalu yang terakhir ya ini yang akan kita coba approach yaitu MMTC atau Massive Machine Type Communication. Jadi dengan 5G ini akan bisa menghandle jutaan koneksi, miliaran koneksi dalam dalam satuan luas tertentu ya. Jadi yang saya pernah baca ya dalam 1 kilometer persegi atau 10 kilometer ya saya agak lupa. Ya dalam kurun berapa kilometer persegi gitu ya, itu bisa menerima 10 miliar koneksi device sehingga ini sangat luar biasa. Hanya saja memang tidak memiliki bandwidth yang tinggi, hanya koneksi saja yang banyak. Sehingga ini yang akan kita capai di IoT atau Internet of Things. Pendekatan MMTC dan use case MMTC ini akan sangat berkembang sekali apalagi sekarang nanti akan banyak sekali use case IoT yang akan bermunculan, device-device baru dalam kurun waktu 5 tahun mendatang ya. Semakin banyaknya device yang terkoneksi ke internet, semakin tinggi juga perkiraan revenue streams dari IoT itu sendiri. Oke, baik. Itu hanya sedikit intermezzo saja bagaimana IoT itu akan berkembang, sangat berkembang. Dan pastinya IoT akan memiliki atau membutuhkan infrastruktur yang harus adaptif juga. Bagaimana cara mengadaptasinya yaitu dengan cara uh, integrasi dengan infrastruktur 5G, di mana infrastruktur 5G di sini sangat erat hubungannya dengan cloud computing. Dari itu IoT harus bisa adjust dengan cloud computing dan karakteristik cloud computingnya sendiri adalah scalable, on demand ya, dan juga sangat fleksibel. Kita bisa menentukan apa yang kita inginkan, kita bisa otomatisasikan, kita bisa kontainerisasi dan juga orkestrasikan. Interoperabilitas yang sangat sangat tinggi ya dengan teknologi cloud ini. Baik, di sini saya akan melakukan percobaan. Percobaan ini
deployment dari MQTT broker. Tapi ini bukan MQTT broker biasa. MQTT broker ini saya coba adaptasikan ya dengan Kubernetes di sini. Jadi tools yang saya gunakan itu ada namanya EMQX. EMQX. Jika Anda cari EMQX itu adalah MQTT broker yang sangat scalable, real time untuk IoT ya, untuk use case 5G yang tadi ya yang saya coba jelaskan pada intermezzo. Dan ini sangat bagus sekali karena fiturnya sudah lumayan baik ya. Dan di sini saya akan coba gunakan MQTT cluster. Saya membuat cluster Kubernetes dengan AWS. Jadi saya membuat cluster beberapa instance seperti yang Anda bisa lihat di sini ya. Sudah ada beberapa instance yang saya coba provision, banyak sekali instance-nya. Dan instance tersebut saya satukan menjadi cluster di node group pada Kubernetes, dimana nanti akan bisa menerima traffic yang akan kita kirim, kita tes ya. Ya baik. Oke, di sini kita memiliki hanya satu pod saja. Satu pod ini nantinya kita tembak ya, kita tembak traffic ke satu pod ini. Setelah traffic semakin banyak, kita bisa lihat ke sini ya. Ini ada horizontal pod autoscaler. Saya akan menggunakan autoscaler, pod autoscaler, di mana saya targetkan 50% utilitas dari pod. Sehingga nanti ketika pod ini mencapai utilitas 50%, maka ada replika baru yang akan dimunculkan dan pod akan bertambah ya, seperti itu. Pod akan bertambah dan begitu seterusnya. Pod kedua akan memiliki utilitas 50%, akan bertambah lagi replikanya dan begitu seterusnya. Sampai satu node ini kan satu node ya. Jadi saya tampilkan dulu. Nah, ini saya memiliki satu node ya. Saya memiliki satu node di mana node ini ya isinya ini tadi. Isinya ini tadi, dan nanti ketika podnya semakin banyak, maka node baru akan muncul. Dan kita akan buktikan ya dengan melihat ini. Saya menginstall Kubernetes Operational View. Silakan Anda cari saja jika memang Anda juga ingin melakukan percobaan ya. Ini sangat berguna sekali untuk melihat secara real time bagaimana pod itu bekerja, bagaimana node itu bekerja ya. Secara real time nanti pertambahannya akan sangat terlihat di sini. Ya, baik. Dan juga di sini untuk memantau koneksi. Kan tadi kita berbicara tentang banyaknya koneksi ya. Nah, ini untuk memantaunya saya menggunakan dashboard dari MQX-nya, saya install juga. Basically ini sama sih, sama service-nya sama, hanya portnya saja yang berbeda, kita buka dengan port ya. Oke, dan ini kita akan pantau di sini koneksinya ada berapa nanti ya. Dan ini akan bertambah nanti kalau node-nya banyak. Kita lihat distribusinya di sini. Ya, oke. Ya, tidak lupa ya. Saya akan berbicara juga tentang load balancer. Jadi bagaimana cara mendistribusikan traffic yang sangat banyak tadi, saya menggunakan load balancer. Karena saya menggunakan EKS ya, Elastic Kubernetes Service dari AWS. Jadi saya menggunakan network load balancer karena network load balancer ini memiliki keunggulan untuk menangkal koneksi TCP yang sangat banyak ya daripada menggunakan classic load balancer ya. Oke, ini ya IMKX load balancer, saya ubah jadi load balancer sini dan kita mendapatkan external IP-nya di sini. Oke, external IP inilah yang akan kita gunakan nanti untuk kita tembak dengan menggunakan Gmeter. Saya menggunakan tools Gmeter. Gmeter di sini saya install beberapa plugin ya. Plugin yang pertama concurrency thread group dari Blazemeter. Anda bisa cari sendiri lah ya. Dan yang kedua ini sebenarnya sama traffic shaping saja untuk concurrency-nya berapa. Saya di sini akan menggunakan angka 1800 koneksi saja, kecil saja.
karena juga Laptop juga membuat instance baru untuk menginstal JMeter ini lagi. Jadi saya pakai laptop saya sajalah. Nah, ini yang kedua ada timer, throughput shaping timer. Sama saja ini kita akan bisa memanage RPS-nya, request per second-nya dari sini juga. RAM app-nya misalnya dari 1 ya, dari 1 sampai 1800 kita bisa setting di sini, bisa add row. Tapi saya mau langsung saja di angka 1800 ya. Jadi grafiknya dari detik ke 0 itu langsung 1800 thread gitu ya. Oke. Untuk publish samplernya ini kita arahkan ke load balancer tadi ya. Dan ini adalah payloadnya sekitar 96 bytes ukurannya. Dan saya menggunakan COS nomor 2 dari MQTT, dimana tidak akan ketinggalan ya pesannya oleh subscribernya. Oke, kita coba langsung saja ya. 1, 2, 3. Oops, don't start. Jangan dulu deh. Ya, saya pindah ke HP karena khawatir ketika saya rekam video di laptop nanti thread semakin banyak akan crash ya, sehingga mungkin mohon maaf jika audionya tidak sama seperti sebelumnya. Ini saya turunkan ya ke 1700. Oke, langsung saja ya. Overwrite. Oke, sudah berjalan. Oke, sudah berjalan ya. Kalau kita lihat di sini, ini 1700 ya koneksinya. Sudah 1700 di port pertama ini ya. Di port pertama sudah 1700. Oke. Di sini target persen dari horizontal port autoscalernya. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada port yang bertambah. Nah, port bertambah 1 sini. Nah, ada IMQX 1 ya, my IMQX 1 ini namanya. Nah, bertambah lagi nih. Bertambah lagi ada my IMQX 2. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat pertambahannya di sini ada 204/50, artinya nanti akan bertambah kali 3 replikanya. Nah, sekarang udah ada 5 replikanya. Bertambah terus dia, tambah terus. Dan nanti trafficnya akan dibagi di tiap portnya. Akan dibagi. CPU, memori akan dibagi juga. Dan koneksinya tentunya. Koneksinya akan dibagi-bagi. Oke. Semakin banyak ya port yang muncul. Ini juga masih 88/50, artinya masih terus bertambah. Ketika nanti node-nya ini sudah habis ya, sudah utilisasi sampai berapa persen gitu ya, nanti node akan bertambah. Nanti kita lihat saja ya, ada port yang nggak masuk node ini, artinya port tersebut akan dischedulekan masuk ke visible node yang lain ya, tapi nanti kita tunggu ya bagaimana proses dari pencarian node baru tersebut dan autoscaler yang akan memunculkan node baru ya. Saya kira ini trafficnya sudah mulai dibagi-bagi ya, CPU memorinya sudah terisi nilai-nilainya. Saya kira ini sudah baik sekali. Dan target portnya, maksud saya targetnya sudah tidak bertambah, 41/50, artinya sudah kuat ya. Saya nggak tahu ini sudah kuat jangan-jangan. Coba kita tunggu saja ya sampai stabil. Saya kira sudah kuat ya ternyata. 1700 connection. Oke, kita tambah deh ya. Coba kita tambah di 1800 ya. Ya. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sebelah kiri sini. Koneksinya terbagi-bagi ya. Ada 300, 348, 352 dan hasilnya 1800 ya pastinya. 1800 dan kita sudah punya 5 nodes di sini.
Oke, kita kembali lagi ke sini. Dan dari CPU kita sudah hampir penuh ya, 1,89 vCPU yang terutilisasi. Saya kira ini node kita sudah penuh ya sampai sini. Artinya nanti pot selanjutnya yang muncul ini kan, pot ini bermuncul selanjutnya setelah ini akan di luar dari node ini. Nah, ini akan di luar ya. Ini akan di luar. Kalau kita lihat ya, kita perbesar di sini. Ini ada pot yang berada di luar. Nanti autoscaler akan melakukan launch node baru, dan scheduler akan melakukan pemindahan pot ke visible node yang baru tersebut. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja ya. Kalau dari node ini belum muncul, belum terlihat node baru, masih satu ya. Memang dibutuhkan beberapa detik ya, sampai 1 menit mungkin, untuk memunculkan node baru, untuk memprovision node baru. Nah, ini teman-teman ya, ya sudah muncul node barunya, dan ini akan pindah ke sini. Pertama, Cube sistemnya akan membuat kontainernya mereka dulu, baru setelah ready ini akan dimasukkan ke visible node. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini sudah ada node baru, statusnya belum ready ya, karena masih ada Cube system yang di build terlebih dahulu. Dan ini sudah ready. Kalau kita lihat ini sudah ready, maka pot yang ada di luar akan masuk ke dalam node visible atau node baru ini ya. Kita lihat dalam beberapa detik, nah sudah masuk ya. Dan ini container creating sama seperti ini ya. Di container creating membuat pot baru dan running ya. Ya, sudah running dan running. Oke, ya, jadi seperti itu kira-kira. Untuk selanjutnya sebenarnya sama saja gitu. Nanti akan ada pot baru lagi yang muncul sampai penuh node-nya. Nanti akan ini lagi ya, terutilisasi lagi, dan prosesnya hampir sama seperti yang kita lihat barusan ya. Sehingga terlihat sekali ya bagaimana prosesnya, skalabilitas yang kita coba lakukan di sini. Kita coba stop, kita coba lihat-lihat dulu ya. Response latency-nya kita lihat ya, stabil di sini ya, 300-an, 300 millisecond. Hampir sama dengan response time pasti. Dan throughput-nya, kita lihat ya, throughput-nya sangat tinggi. Karena satu payload-nya itu 96 bytes. Thread-nya juga berjalan dengan baik ya, transaction-nya. Oke, seperti itu. Ini saya coba matikan, dan nanti setelah dimatikan node atau pot-pot yang terbuat tadi itu akan di terminate kembali, sehingga node ini nanti mungkin akan di terminate juga gitu. Jadi kembali lagi ke awal, kembali lagi ke ini ya, kembali lagi ke target awal kita lagi gitu. Satu minimal pot lagi. Sekarang kan replikanya sudah ada 7 ya, nanti dikembalikan lagi ke 1 gitu. Dan node-nya pun juga akan kembali lagi ke 1 node gitu, kan udah 2 node nih. Ini agak lama ya kalau misalnya cooling down-nya, sekitar beberapa menit, 1 sampai 10 menit. Jadi seperti itu use case untuk bagaimana kita mengimplementasikan autoscaler di MQTT cluster ya. Kita mencoba membuat horizontal code autoscaler dan juga membuat cluster autoscaler. Dan ini sangat berguna sekali untuk IoT, karena IoT misalnya seluruh Indonesia menggunakan platform ini ya, koneksinya bisa banyak gitu. Apalagi nanti jaringannya sudah menggunakan jaringan 5G, maka proposal ini sangat baik sekali ya. Metode ini sangat baik digunakan untuk skalabilitas
jaringan IoT untuk use case 5G dengan menggunakan Kubernetes Autoscale, menggunakan EMQX ya, sebagai broker cluster. Juga saya nyalakan bridge-nya juga, MQTT bridge-nya juga, sehingga bisa memforward connection antar broker. Baik, terima kasih sudah memperhatikan bagaimana percobaan ini dilakukan ya. Semoga bermanfaat. Saya akan cukupkan. Terima kasih.